Perkenalkan, nama saya Julius Jonasiran, NIM 2201080136 dari Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas D. Dan saya membuat video ini untuk nilai UAS dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan materi yang saya bawakan adalah perkembangan individu dan tahap pertumbuhan. Yang pertama, perkembangan individu. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan individu. Setiap individu akan mengalami perkembangan mulai dari masa embrionik sampai lansia. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses tumbuhnya tinggi badan, volume atau massa tubuh badan pada makhluk hidup. Yang berikut tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan individu. Yang pertama, embrionik. Embrionik adalah fase di mana pertumbuhan dan perkembangan embrio saat masa-masa kehamilan hingga melahirkan. Yang kedua, bayi. Fase yang terjadi setelah melahirkan. Pada tahap ini, bayi sudah bisa bernafas dengan sendiri dan organ-organ tubuhnya sudah bisa bekerja walaupun belum maksimal. Yang ketiga, masa kanak-kanak. Pada fase ini, anak-anak mulai berkembang secara emosional dan anak-anak belajar melakukan banyak hal dengan sendirinya. Yang berikut faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan, yaitu ada dua faktor. Faktor yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi dua. Yang pertama, gen atau sifat bawaan, kemampuan bawaan yang didapati dari orang tua. Yang kedua, kecerdasan. Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan memahami. Yang berikut, faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesehatan nutrisi. Penting untuk tubuh agar mampu menangkal penyakit, menjaga kesehatan pertumbuhan dan pertumbuhan individu. Yang kedua, peran keluarga. Keluarga merupakan kelompok kecil dan pertama yang dimiliki individu sebagai salah satu sekolah pertama pendanaan dasar pengetahuan kepada individu. Yang berikut, peran kematangan dan belajar dalam perkembangan. Yang pertama, memberikan kematangan otot dan urat kaki untuk perkembangan berjalan. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pendidik saat membimbing. Yang berikut ciri-ciri adanya kematangan. Pertama, perhatian si anak akan bertambah. Dua, aktif dalam pembelajaran. Yang berikut ciri-ciri perkembangan dan pertumbuhan individu. Yang pertama, bergerak. Kemampuan bergeraknya makhluk hidup tanpa bantuan dari pihak lain atau orang lain. Yang kedua, bernafas. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, dan cara manusia bernafas dengan menggunakan alat pernapasan. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mengalami penambahan berat badan, tinggi badan, mempengaruhi oleh makanan, minuman, olahraga. Yang keempat, berkembang biak. Kemampuan atau usaha makhluk hidup guna mendapatkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Yang kelima, makanan dan minuman. Membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi tinggi, sehat, agar tubuh mendapatkan energi untuk beraktivitas. Sekian dan terima kasih.